One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang portofolio, proses dan produk pembelajaran anak usia dini. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk bisa subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin video-video Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat Anda semuanya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih sebenarnya terkait sama portofolio ini di dalam pembelajaran anak usia dini? Nah, pada pokok bahasanya kita akan membicarakan tentang tiga hal. Pertama adalah pengertian portofolio. Jadi, apakah sebenarnya portofolio itu? Terus kemudian maksud dan tujuan portofolio. Dan ketiga adalah prosedur asesmen otentik portofolio. Nah, itu poin-poin yang nanti kita akan bahas. Nah, pertama, pengertian portofolio. Jadi, portofolio ini ada beberapa pengertian. Secara fisiknya portofolio sendiri itu merupakan kumpulan kegiatan maupun hasil kegiatan anak. Jadi, secara fisik portofolio ini adalah hasil ya, hasil dari apa yang dilakukan oleh anak dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya pembelajarannya adalah diminta untuk mewarnai, maka gambar yang kemudian diwarnai itu adalah hasilnya. Ya, atau misalnya anak diminta untuk menulis. Tulisan dalam lembaran kertas itu adalah portofolio. Nah, ini secara fisiknya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah portofolio sebagai teknik assessment. Jadi di dalam pengertian yang kedua ini, sebagaimana kita tahu bahwa teknik assessment dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mendokumentasikan produk yang dihasilkan dari hasil belajar anak. Jadi kalau assessment sendiri kan mengumpulkan data ataupun informasi ya. Nah, data atau informasi ini kalau pengertian di dalam portofolio adalah hasil dari proses belajar itu sendiri. Jadi, portofolio bisa sebagai barangnya, bisa sebagai teknik assessment. Kalau kemudian ya harus punya tujuan, harus dan seterusnya lah ya. Sebagaimana memenuhi persyaratan di dalam assessment. Atau dengan kata lain ini, bahwa portofolio adalah salah satu teknik dalam asesmen otentik ya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, asesmen otentik itu apa? Asesmen yang mengukur secara real kinerjanya anak. Berarti kinerja kan hasil dari kerjanya. Nah, di sini kerjanya yang dimaksud adalah hasil dari pembelajaran anak. Oke. Nah, hasil belajar anak itu tidak melulu bentuknya adalah benda. Ya, kalau kemudian dibilang tadi portofolio itu adalah hasil kerja anak ataupun hasil dari belajar anak. Nah, ada fisiknya sendiri, katakanlah seperti ini ya, gambar ini ya. Nah, ini juga disebut portofolio. Jadi apa yang anak hasilkan, misalnya meniup balon, terus mungkin ada di gambar dan seterusnya ya. Ini disebut portofolio juga. Tetapi ternyata yang disebut portofolio bukan itu saja, karena yang dihasilkan oleh anak dalam proses pembelajaran itu bisa terkait sama perkembangan anak, yaitu perkembangan motorik, bahasa, ataupun yang lain-lainnya ya. Ini karena tidak muat saja. Jadi perkembangan-perkembangan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, itu ada secara implisit ya, secara tersembunyi di dalam ini. Mewarnai misalnya, menggunting misalnya, menempel, menulis, terus kemudian mengucapkan kata-kata, terus sampai bercerita.
Misalnya mewarnai pertama sekali itu katakanlah pokoknya semua diwarna hijau semua gitu, atau sesuai kesukaan anak ya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu dia tahu bahwa yang diwarna itu gambarnya saja, tetapi masih keluar dari garis misalnya. Dan perkembangan berikutnya ternyata dia sudah bisa mewarnai di dalam garisnya, jadi tidak kelewat garis. Terus berikutnya lagi, katakanlah sudah bisa mewarnai dan warnanya memang sesuai seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perkembangan motoriknya anak ya, dan juga di situ ada perkembangan kognitifnya. Artinya apa? Portofolio sendiri itu bisa saja menyimpan beberapa perkembangan. Ya, dalam arti bahwa portofolio itu bisa digunakan untuk mengukur beberapa perkembangan anak. Oke. Nah, portofolio sebagai teknik assessment ini yang penting untuk kemudian diperhatikan ya. Setidaknya ada 4 hal ini secara ringkas. Yang pertama adalah hasil akhir haruslah mencerminkan proses dan hasil belajar anak, sehingga perlu adanya analisis dikaitkan dengan standar pembelajaran. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa ini bagian dari teknik asesmen orisinil ya, otentik. Nah, maka dari itu hasil akhir anak itu harus benar-benar mencerminkan atau menggambarkan kemampuan anak. Nah, oleh karena itu hasil belajarnya juga itu harus hasil belajar anak sendiri. Nah, itu tantangannya kalau di sekarang ini misalnya ketika masa-masa pandemi seperti sekarang ya, anak belajar di rumah, terus kemudian ada tugas dari guru. Nah, kita pastikan bahwa tugas itu memang dikerjakan oleh anak. Kalau misalnya menggambar atau menulis memang dilakukan oleh anak, mungkin pengecekannya dengan video, atau misalnya dengan dipotret ya prosesnya, bukan hanya hasilnya saja. Terus kemudian berikutnya terkait sumber data. Nah, sumber datanya itu adalah anak sendiri. Jadi anak itu yang kemudian jadi apa namanya ya. Kalau di assessment sebelumnya kan kita bisa menggali informasi dari anak, dari orang tua, katakanlah dengan orang tua dengan wawancara. Nah, kalau portofolio ini ya memang dari anak sendiri. Baik itu katakanlah hasilnya ya, ataupun di sini misalnya bisa saja sih kita istilahnya bicarakan dengan anak ini yang digambar apa, warnanya apa, bisa. Tapi ini lagi-lagi ke sumber datanya, bahwa sumber datanya adalah anak-anak melalui hasil karyanya, sehingga memastikan bahwa anak-anak melakukan dengan baik merupakan hal yang penting. Nah, di sini penting untuk kemudian anak menunjukkan performansi terbaiknya ya, kemampuan terbaiknya. Nah, di dalam proses katakanlah menggambar ataupun menulis atau semua yang terkait sama portofolio, hendaknya di sini peran kita sebagai guru memotivasi ya, memastikan bahwa anak mengerjakan dengan semangat sehingga hasilnya benar-benar nih performansi terbaiknya tuh. Terus kemudian teknik portofolio sebagai teknik assessment berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi portofolio ini hendaknya berisi gambaran perkembangan anak, sehingga perlu dipilih hasil karya yang relevan. Di sini menunjukkan bahwa karena portofolio ini memiliki kelebihan ya, jadi dia kan dilakukan secara jangka panjang ya, dalam arti misalnya 1 semester lah, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga katakanlah. Nah, bisa itu kemudian dilihat kan perkembangannya. Seperti tadi misalnya mewarnai, yang pertama sekali semua diwarnai hijau satu kertas. Terus kemudian berikutnya udah tahu yang gambar itu yang kemudian diwarnai, tapi masih keluar garis. Terus berikutnya udah mewarnai bisa di dalam garis, nggak nyenggol garis atau nggak keluar garis. Terus berikutnya udah mewarnai udah bagus. Nah, ini kan menunjukkan perkembangan anak.
anak udah belajar di sini secara kognitif, ada sudah istilahnya apa ya, ya perkembangannya sudah sampai taraf tertentu, misalnya secara motor sudah sampai taraf tertentu, sehingga kemudian apa, di sini penting untuk kemudian bisa memilih hasil karya yang relevan. Artinya apa, nggak semua juga hasil karya anak itu digunakan kan. Satu, karena banyak sekali. Dua, ya di dalam proses asesmen ini kan boleh dibilang sampel dari perilaku atau sampel hasil ya, sehingga kita pilihkan yang memang relevan. Terus kemudian berikutnya konsep assessment. Nah, sebagai teknik assessment, portofolio mestilah terkandung maksud dan tujuan dari assessment. Nah, di sini sebagaimana di awal-awal yang sudah kita bahas ya terkait sama assessment itu harus punya tujuan, harus punya maksud, harus punya seterusnya ya. Maka di dalam portofolio itu kita harus paham juga, ini katakanlah itu bentuknya adalah gambar ya. Gambar ini kira-kira punya apa namanya, dimensi apa sih yang mau kita ukur? Maksud dan tujuannya apa sih kalau kita ngasih portofolio seperti ini? Kita ingin anak katakanlah dia mewarnai. Nah, maksud dan tujuan kita apa? Kalau kita gunakan mewarnai itu untuk apa namanya, assessment. Oh, kita ingin tahu nih perkembangan motorik anak misalnya ya. Oh, kita ingin tahu bahwa secara kognitif anak sudah paham belum terkait sama warna-warna. Nah, disinilah pentingnya bahwa jadi sebagai teknik assessment, portofolio mestilah terkandung maksud dan tujuan. Ya, kita sendiri harus paham ya maksud dan tujuannya. Di awal-awal kita udah bahas bahwa di dalam asesmen terutama anak usia dini ya, pembelajaran anak usia dini, guru adalah orang yang melakukan, guru sekaligus yang menilai. Maka peran pentingnya di situ kita harus paham tentang maksud dan tujuannya. Terus berikutnya poin yang kedua adalah maksud dan tujuan portofolio. Jadi portofolio ini bisa untuk kemudian mengkomunikasikan tentang hal-hal yang telah dipelajari anak pada orang tua. Ada orang tua yang katakanlah istilahnya apa, menanyai anak, kamu tadi belajar apa, kamu sudah melakukan apa di sekolah, kamu ngapain aja misalnya itu ya. Nah, hasil karya anak itu bisa kemudian menjadi apa namanya, menjadi sarana komunikasi sekolah pada orang tua, bahwa misalnya hari ini pelajarannya adalah tentang mewarnai. Oh, ini loh mewarnainya tadi anak melakukan ini ya. Itu dari sisi katakanlah fisiknya portofolio itu sendiri. Nah, dari sisi dimensi assessment, portofolio itu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak ya. Jadi secara fisik itu bisa ditunjukkan ke orang tua, ini loh hasil karyanya anak, sebagai apa namanya, jadi sarana komunikasi. Nah, di dalam asesmennya, di dalam portofolio barangnya itu sendiri, dalam arti gambarnya, lukisannya, ataupun mungkin susunan legonya, itu di dalamnya mengandung kemajuan perkembangan anak ya, sesuai dengan dimensi anak ya. Terus kemudian juga mengindikasikan sejauh mana kinerja yang dicapai oleh guru. Nah, ini portofolio sendiri ketika kemudian dirangkai menjadi informasi ya, itu akan memberikan gambaran, oh ini yang guru sudah melakukannya. Oh, katakanlah anak sudah mencapai ini, sudah mencapai tahap perkembangan tertentu, sehingga di situ bisa menjadi tolok ukur ya terkait sama target-target di dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya anak kok belum paham, nah itu kan tentu menjadi feedback ya. Nah, yang ketiga ini nampaknya sangat berhubungan dengan pentingnya atau manfaat assessment ya. Nah, terutama ini juga menyinggung terkait portofolio. Jadi itu akan mengindikasikan ataupun kemudian memberikan feedback bagi guru ya terkait sama apa yang sudah dilakukan.
Nah, berikutnya hasil karya portofolio ini adalah contoh-contoh saja ya hasil karyanya, misalnya gambar atau lukisan, terus kemudian potret bangunan. Jadi bisa kemudian anak menyusun balok terus kemudian dipotret, bisa seperti itu ya. Terus kan nggak mungkin kalau misalnya bangunan atau baloknya itu kita simpan terus, kan nggak mungkin ya. Jadi cukup dipotret atau mungkin di video. Nah, sini ya. Foto atau video ketika anak memanjat pohon. Nah, bisa misalnya memang kita bikin ya mungkin ada situasi yang unik ya, anaknya manjat pohon. Tentu di sini manjatnya dalam arti yang cabang yang katakanlah ya mungkin ke pohon ya contohnya ya. Ya mungkin katakanlah dia naik di, kan ada mainan anak itu ya, oh dia sudah naik terus kemudian berpegangan misalnya ya. Atau kemudian catatan yang lainnya saat menangkap atau melempar bola, terutama misalnya mungkin sekolah bikin outing outdoor ataupun outbound gitu kan ya. Nah itu bisa, ini contoh-contoh saja dan saya kira ada banyak ya variasinya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, prosedur asesmen otentik portofolio. Nah, jadi prosedurnya seperti apa kalau kita ingin menggunakan portofolio ini sebagai assessment. Pertama adalah kumpulkan sejumlah hasil karya anak yang mewakili hasil kerja orisinal anak. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa hasil karya anak itu sangat banyak sekali, maka kita perlu untuk kemudian istilahnya sampling ya. Sampling kita ambil yang memang sekiranya mewakili dan itu hasil kerja anak gitu, benar-benar anak, dalam arti ya tidak dibantu oleh orang lain. Sehingga benar-benar data ini nanti akan valid. Nah, ini terkait sama agar datanya valid ya. Terus kemudian berikutnya, cocokkan sampel hasil kerja anak dengan tujuan program masing-masing. Nah, proses kemudian setelah kita kumpulkan, disinilah kita mulai katakanlah mencocokkan ya dengan tujuan program kita itu ingin apa sih. Misalnya mengukur motorik, maka kita pisah-pisahkan ya. Nah, ini tahapan sebelum analisis. Jadi kita pisah-pisahkan, oh ini yang motorik, oh ini yang kognitif misalnya. Bisa saja mungkin satu hasil karya itu untuk mengukur dua gitu, artinya lebih dari satu bisa saja ya. Nah, sampel ditata sehingga bisa menggambarkan kemajuan anak. Disinilah mulai nih proses semacam analisis ya, atau kita memberi sudah tahulah gambarannya. Oh, gambar ini menunjukkan perkembangan motorik anak dari awalnya yang masih coret-coret, keluar garis, tapi sekarang kemudian berikutnya sudah bisa di dalam garis, lebih rapi dan seterusnya ya. Itu bisa ditata sehingga di sini benar-benar menunjukkan atau menggambarkan kemajuan anak ya. Yang keempat, beri kesempatan anak untuk menata isi portofolio dengan teman-temannya. Nah, ini biar lebih asik ya. Kan nanti portofolio itu bisa di staples, di bundle seperti itu. Ketika memang sudah selesai, bisa diberikan ke anak ataupun ke orang tua ya, terutama misalnya di akhir semester. Nah, di sini biar juga lebih asik, anaknya diminta untuk menatanya nih bareng-bareng ya. Dan ajak anak berbincang dengan hasil kerjanya. Ini sekaligus untuk kita tahu ya, katakanlah secara kognitif. Oh, ini kok seperti ini, kenapa misalnya ya. Dan kalau misalnya istilahnya apa ya, mereka menunjukkan kemajuan, kita bisa apresiasi. Jadi untuk 4 dan 5 ini sebenarnya memang bisa dibilang rangkaian juga, tapi di sisi lain juga punya manfaat untuk kemudian apa, untuk melibatkan anak ya, anak bisa lebih bersemangat, termotivasi, bisa kemudian belajar juga dari temennya ya, oh gambarmu bagus, oh aku pakai warna ini ya misalnya ya. Nah, berikutnya kriteria seleksi bahan. Lalu bahan yang seperti apa yang kemudian memang menjadi istilahnya apa ya, yang kita gunakan untuk portofolio. Satu, produk diseleksi anak sendiri sebagai hasil karya yang berarti.
Nah, di sini bisa di istilahnya apa ya? Kan hasil karya anak banyak. Tunjukkan misalnya yang menurut kamu nih yang paling kamu sukai, yang paling bagus menurutmu yang mana. Nah, bisa saja menurut kita katakanlah hasil karya eh, tertentu itu menurut saya wah ini paling bagus, tapi bagi anak mungkin di situ bagi dia paling berarti, paling katakanlah punya makna. Nah, itu bisa kemudian kita gunakan untuk menggali ya. Kok kok kamu seneng sama ini gimana? Kenapa? Soalnya aku pas ini waktu seneng misalnya. Aku bisa mewarnai, bisa. Nah, itu kan bisa menjadi informasi tambahan ya buat kita. Terus kemudian berikutnya produk mencerminkan perkembangan atau hasil belajar anak. Nah, ini juga kita kalau ini kita yang menentukan ya, memang memastikan bahwa produk hasil karya itu memang punya makna gitu loh ya. Katakanlah kan banyak sekali mungkin ada yang sifatnya coret-coret karena istilahnya lagi senang-senangnya nyoret tanpa mungkin dikasih instruksi. Nah, saya kira itu juga nggak begitu bermakna. Ketika kemudian anak diminta untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian dia mengerjakan, nah sesuai maksud yang kita berikan, nah itu bisa istilahnya apa ya, menjadi data lah. Oh, kita kasih kita minta melakukan ini, hasilnya seperti ini. Kita minta ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan perkembangan ataupun hasil belajar ya. Terus produk berhubungan dengan tujuan khusus pembelajaran. Nah, ini juga jelas ini ya. Kita harus mengaitkan bahwa produk itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembelajaran, maksud dari tujuan asesmen yang kita lakukan. Sehingga nggak semua produk memang kita gunakan ya. Produk hasil karya anak didik akan memperjelas tujuan yang dicapai. Nah, ini pastikan bahwa hasil karya itu memang benar-benar memberikan informasi terkait sama yang kita maksud gitu loh. Kita melakukan pembelajaran di kelas, kita ingin katakanlah di akhir semester itu dia sudah sampai perkembangan kognitif, misalnya bisa tahu tentang warna. Nah, dipastikan benar bahwa produk ini memang mencerminkan itu, hasil karya memang benar-benar memperjelas tujuan ya. Nah, inilah sejumlah kriteria seleksi bahan untuk portofolio. Nah, baik, saya kira itu ya terkait sama portofolio, baik pengertiannya secara fisik, terus kemudian pemilihan-pemilihan portofolionya gitu ya. Nah, terkait sama analisisnya, saya kira sama dengan yang lain-lain ya. Gimana kita menganalisis satu produk ataupun ya hasil dari portofolio ini untuk kemudian bisa kita nilai. Saya kira sama dengan yang lain. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.